Pandemi COVID-19 membuat banyak orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Apakah Anda salah satunya? Tenang, kita cari solusi bersama sekarang saat ini juga di Infonomik. Banyak orang tidak menyangka akan kehilangan sumber penghasilan mereka di masa sulit ini. Dan mayoritas dari mereka belum mempersiapkan antisipasi ketika harus menghadapi kenyataan sumber pendapatan satu-satunya mereka lenyap begitu saja. Ketika di masa pandemi, ternyata banyak dari kita yang mengalami musibah. Musibah itu ada musibah keuangan, musibah kesehatan, dan musibah lain-lainnya. Jika Anda terkena pemutusan hubungan kerja, maka bertahan hidup sampai penghasilan Anda normal kembali adalah prioritas utama dari situasi keuangan Anda. Karena itu, sumber penghasilan Anda, jika itu terhenti, tentunya harus cepat diganti. Nah, masalahnya untuk mengganti sumber penghasilan tersebut memang membutuhkan waktu. Karena itu, dari dana yang ada tentunya harus diupayakan sedemikian rupa agar awet sehingga sumber penghasilan yang baru kemudian tercipta kembali. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan mengenai sumber dana yang harus kita optimalkan ketika kita terkena PHK. Yang pertama adalah kita harus mengalokasikan terlebih dahulu sejumlah tertentu untuk membiayai biaya hidup rutin kita. Nah, pada dasarnya sebenarnya dalam perencanaan keuangan, ketika kita menghadapi PHK, maka obatnya sebenarnya adalah dana darurat. Nah, dana darurat ini memang dana yang sengaja dialokasikan dari pendapatan Anda, misalnya dari gaji, atau jika misalnya Anda seorang pengusaha, Anda mendapatkan pendapatan usaha, nah pendapatan itu harus ditabung. Tujuan dari menabungnya adalah agar terkumpul sejumlah tertentu, misalnya 3 atau 6 kali atau 12 kali dari pengeluaran Anda, yang bisa digunakan ketika Anda penghasilannya terhenti. Ya, contohnya misalnya ketika mengalami pemutusan hubungan kerja tadi, atau ketika masa pandemi penghasilan Anda dari usaha Anda terhenti. Nah, karena itu Anda bisa menggunakan dana darurat ini tadi. Caranya adalah dengan Anda menabung secara berkala. Contohnya, misalnya Anda memiliki gaji, Anda bisa menabung sejumlah 10% minimum dari gaji Anda untuk membentuk dana darurat. Nah, jika Anda seorang pengusaha atau seorang pengusaha rumahan, pengusaha online misalnya, nah dari pendapatan usaha itu memang harus dialokasikan untuk ditabung, misalnya sejumlah 10% dari omset usaha Anda. Nah, dengan demikian, jika penghasilan atau pendapatan Anda terhenti karena PHK atau Anda terkena musibah, ya, ketika terjadi pandemi dan usaha Anda mengalami kemunduran, maka keluarga Anda atau usaha Anda bisa bertahan sampai pendapatan Anda normal kembali. Nah, uang pesangon ketika kita mengalami pemutusan hubungan kerja, ya, maka memang diprioritaskan untuk bertahan hidup. Artinya apa? Uang pesangon ini memang perlu digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Karena kebutuhan hidup sehari-hari seperti belanja dapurnya, kemudian berbagai tagihan listrik, air, telepon, kemudian juga jika Anda punya cicilan hutang, nah itu kan nggak bisa berhenti. Nah, karena itu uang pesangonnya memang sebaiknya digunakan untuk membiayai biaya hidup yang rutin itu tadi. Tapi kalau kita
gunakan semuanya untuk membiayai biaya hidup rutin kita, pastinya akan habis dengan cepat dong. Nah, karena itu memang harus proporsional nih. Anda harus punya target. Targetnya adalah kapan sih secepatnya Anda bisa mendapatkan penghasilan kembali. Nih contohnya misalnya Anda punya uang pesangon misalnya 30 juta, sementara pengeluaran bulanan Anda 3 juta. Nah, Anda ambil deh misalnya 3-6 kali dari 3 juta atau biaya hidup bulanan Anda tadi dari uang pesangon Anda. Nah, kalau terlalu banyak diambilnya untuk biaya hidup sehingga Anda tidak punya modal untuk misalnya mendapatkan penghasilan, maka kurangi misalnya dari gaya hidup Anda. Nah, ketika Anda dalam masa kesulitan atau krisis seperti kena PHK tadi, maka biaya hidup Anda sudah pasti harus dikurangi ya. Yang tadinya misalnya 3 juta, sedapat mungkin Anda kurangi. Idealnya memang dikurangi menjadi 50% sehingga dana pesangon Anda semakin awet, semakin panjang. Jadi Anda bisa bertahan lebih lama sampai penghasilan Anda normal kembali. Bagus sekali nih semangatnya untuk bisa bangkit lagi di masa pandemi ya. Terutama memang kita perlu memiliki penghasilan yang mandiri. Nah, bagi Anda yang juga masih bekerja, alangkah baiknya tidak tergantung dari hanya gaji saja. Nah, bagi Anda yang sudah punya usaha tetapi mengalami kemunduran, nah tentunya memang kita perlu mengevaluasi kembali kenapa mengalami kemunduran. Nah, di masa pandemi ini memang banyak usaha yang mengalami kemunduran ya, karena memang daya beli masyarakat ketika pandemi itu menurun. Nah, tetapi ternyata ketika ekonomi bangkit lagi, nah itu merupakan sebuah sinyal bagi Anda untuk mulai meningkatkan kegiatan usaha Anda. Nah, kalau dulu Anda usaha ayam geprek ya, usaha ayam gepreknya Anda jalankan secara tradisional lah ya. Tradisional itu artinya Anda buka toko misalnya di rumah, buka restoran sederhana di rumah, terus tinggal nungguin pelanggan lewat. Nah, itu tidak bisa lagi dilakukan. Nah, sekarang Anda mesti adaptif atau beradaptasi. Adaptasinya maksudnya begini, kalau dulu itu ya Anda usaha secara tradisional, nunggu pelanggan lewat di sekitar rumah saja, itu kan pangsa pasarnya kecil banget. Nah, kenapa tidak Anda mencoba menggunakan transformasi atau bertransformasi secara digital? Artinya usaha ayam geprek Anda sekarang bisa dijalankan secara online. Maksudnya begini, untuk supaya usaha kita lebih meningkat tentunya pelanggannya harus bertambah kan. Nah, pelanggan di sekitar rumah kita saja, tapi kita coba menyasar market atau konsumen yang lebih luas. Caranya adalah dengan Anda misalnya berpromosi di sosial media ya, contohnya Facebook, Instagram, atau bahkan TikTok ya. Nah, kemudian juga Anda bisa menjadi merchant dari Lokapasar ya, atau marketplace. Contohnya seperti Tokopedia atau Shopee ya. Di situ gratis kok untuk membuka usaha ayam geprek Anda online, atau misalnya Anda menjadi merchant dari dompet digital seperti GoPay atau Grab gitu ya, sehingga Anda dapat melayani pembeli dan pembeli tersebut tidak harus datang ke tempat usaha Anda, tetapi mereka dapat memesan produk dan layanan Anda secara online. Dengan demikian, pelanggan Anda tentunya bisa meningkat jika Anda menyasar pangsa pasar yang lebih luas lagi, dan itu membutuhkan Anda untuk bisa bertransformasi secara digital. Saat kita mengalami krisis ekonomi rumah tangga ya, penyebabnya bisa macam-macam. Nah, salah satu yang terdampak tentunya kemampuan kita untuk membayar biaya hidup, dan yang lebih parah sebenarnya mempengaruhi kemampuan kita untuk membayar cicilan. Ini berlaku bagi Anda yang mempunyai kewajiban hutang tentunya. Seperti Anda saat ini memiliki kewajiban pembayaran cicilan KPR ya. Dengan terjadinya krisis ekonomi ini, Anda kesulitan membayar cicilan KPR tadi. Nah,
Nah, salah satu fasilitasnya mungkin yang Anda temukan adalah penundaan pembayaran cicilan ya. Ada juga fasilitas yang lain yaitu memperpanjang masa pembayaran cicilannya. Dengan demikian, kalau Anda pakai layanan yang pertama yaitu penundaan pembayaran cicilan ya, maka dia akan berlaku selama jangka waktu tertentu, tidak selamanya, tapi ada efeknya loh ya. Ketika Anda menunda pembayaran cicilan misalnya 6 bulan atau 1 tahun ya, sampai keadaan normal kembali, maka yang terjadi adalah biaya bunga dan cicilan Anda itu akan menumpuk. Nah, di sini harus Anda tanyakan dulu kepada pihak pemberi pinjaman, misalnya bank ya, apakah ketika Anda menunda pembayaran cicilan, biaya bunga dan pokok yang terakumulasi itu akan berbunga kembali sehingga total dari saldo hutang Anda akan meledak begitu ya, atau dia akan terhenti sementara waktu ya, sehingga saldo hutangnya itu tidak bergulung sedemikian besar jadinya ya. Kemudian selain itu, pilihan yang lain adalah Anda juga bisa memperpanjang masa pembayaran cicilan ya. Contoh misalnya, pembayaran normalnya jangka waktunya adalah 10 tahun. Karena Anda kesulitan ekonomi ya, Anda lagi tidak mampu nih bayar cicilan sebesar itu ya. Jadi Anda negosiasinya saya boleh nggak memperpanjang jadi 15 tahun sehingga cicilannya menjadi lebih ringan. Nah, kalau itu dilakukan tentunya memang ada efeknya lagi, yaitu total pembayaran cicilan KPR Anda, baik bunganya maupun pokoknya pada akhirnya akan menjadi lebih besar. Namun di sini yang kita prioritaskan adalah bagaimana agar Anda sebagai nasabah bank, nasabah KPR bisa lancar pembayaran cicilannya sehingga rumah Anda pada akhirnya akan tetap menjadi rumah Anda, kembali kepada Anda dan tidak disita oleh bank. Keluarga modern saat ini ya, kalau yang saya perhatikan biasanya rata-rata suami istri bekerja ya, walaupun dalam budaya Indonesia pada umumnya ya istri itu tidak wajib bekerja tetapi suaminya. Nah, walaupun demikian sebuah keluarga memiliki lebih dari satu penghasilan itu lebih baik loh ya. Apalagi kalau awalnya kita hanya tergantung dari gaji suami. Saya sebagai perempuan pun juga ingin berdaya dan memberikan kontribusi ekonomi pada keluarga. Soalnya begini nih, kalau terjadi apa-apa pada suami saya ya, misalnya dia kena PHK atau dia misalnya sakit keras sehingga dia tidak mampu mendapatkan penghasilan, kan masih ada saya ya. Saya akan berperan aktif sebagai pencari nafkah ketika kondisi itu terjadi. Bagaimanapun juga ya, suami istri itu kan harus bekerja sama. Dengan demikian sebenarnya pada dasarnya sekali lagi memiliki lebih dari satu penghasilan bagi sebuah keluarga itu lebih baik daripada hanya tergantung pada satu penghasilan saja. Nah, jika suami istri saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan masing-masing, apakah perlu menambah penghasilan kembali? Nah, kita teliti dulu nih, penghasilannya itu apakah tergantung dari gaji atau pemberi kerja ataukah sudah ada penghasilan mandiri seperti membuka usaha. Idealnya begini, penghasilan keluarga satu itu bisa tergantung dari gaji, tapi yang satunya lagi sebaiknya penghasilan mandiri. Contohnya adalah dengan membuka usaha. Dengan membuka usaha sebenarnya Anda menjadi bos dari diri sendiri. Anda juga bisa melakukannya dari rumah sehingga aktivitas bisnisnya menjadi lebih fleksibel, terutama buat ibu-ibu rumah tangga ya. Kalau saat ini Anda berdua tergantung penghasilannya dari gaji, maka saran saya sebenarnya Anda berdua menciptakan satu lagi penghasilan yang mandiri, bisa dari bisnis ya, bisa juga dari hal yang lain ya. Nah, dengan demikian ketika terjadi krisis pada salah satu sumber penghasilan keluarga, maka ada sumber alternatif penghasilan lainnya agar sebuah keluarga atau agar keluarga Anda bisa bertahan dalam berbagai situasi ekonomi.
Tuh kan, was-was kan kalau penghasilan kita cuma dari gaji kan, cuma satu-satunya. Nah, jadi bekerja kemudian juga fokus pada karir sehingga Anda mendapatkan penghasilan yang meningkat terus-menerus ya. Itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai pekerja atau sebagai karyawan ya. Namun keuangan pribadi kita tentunya menjadi tanggung jawab kita sehingga berbagai risiko keuangan pribadi termasuk salah satunya kena pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Itu harus kita antisipasi. Ada nih obatnya, yaitu yang namanya dana darurat. Dana darurat ini memang sengaja kita kumpulkan nih dari gaji kita. Misalnya Anda nabung sebesar 10% gitu. Paling bagus sebenarnya 30% loh menabung itu. Nah, contohnya misalnya Anda baru mampunya 10% nih menabung ya. Nah, kemudian dikumpulkan agar suatu saat tercipta sejumlah tertentu yang bisa Anda gunakan ketika Anda PHK. Dalam perencanaan keuangan, dana darurat ini memang ada ukurannya ya. Yang ideal itu adalah sebuah dana darurat dikumpulkan besarnya 6 sampai 12 kali pengeluaran keluarga Anda atau gaji Anda per bulannya. Contohnya misalnya seseorang dengan penghasilan 5 juta ya, maka dana darurat idealnya adalah 6 kali 5 juta tersebut ya, sebesar 30 juta. Karena itu dari penghasilan 5 juta Anda, kalau Anda potong sebesar 10% atau 500.000 ya setiap bulan, maka pada suatu saat 2 atau 3 tahun lagi akan terkumpul dana darurat yang cukup. Itu juga masih minimum ya. Sehingga dengan demikian ketika terjadi krisis ekonomi seperti terkena pemutusan hubungan kerja tadi, dana darurat tersebut bisa dipakai untuk bertahan hidup sementara waktu sampai penghasilan Anda normal kembali atau sampai mendapatkan penghasilan kembali. Dengan demikian Anda bekerja menjadi fokus dan tidak was-was lagi. Nah, kalau buka usaha, fokusnya sebenarnya pada target pasarnya atau konsumennya. Nah, maksud saya begini, fokus pada target konsumennya atau pembelinya atau calon pembelinya itu kita analisa terlebih dahulu, kita perhatikan dulu kebutuhannya mereka apa sih, masalahnya mereka apa sih, yang dimana produk dan layanan yang ada itu belum bisa menjawab masalah dari konsumen yang kita sasar tadi. Nah, dengan demikian ketika Anda menciptakan produk dan layanan dari usaha Anda, maka itu berpeluang untuk dibeli oleh target sasaran Anda. Coba Anda bayangkan ya, ketika Anda membuka usaha nih, Anda fokus pada produk yang bagus, pada layanan yang bagus gitu, sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan pengalaman Anda bekerja ya. Anda ciptakan produk yang bagus, Anda keluar duit itu, udah diciptakan sebagus-bagusnya. Kemudian Anda coba tawarkan, kira-kira orang bakalan beli nggak? Itu kan pikiran kita sendiri ya yang menganggap bahwa produk itu sudah tepat. Tapi belum tentu loh untuk orang lain. Nah, karena itu dalam masa kita berproses mau membuka usaha, sebaiknya kita melakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, uji coba ini misalnya, ini contoh aja ya. Contohnya Anda melihat peluang di bisnis kuliner semasa pandemi. Ternyata banyak orang loh yang kesulitan untuk belanja ya. Juga kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, misalnya bahan baku tertentu ya. Kesulitan juga untuk memasak ya karena tidak punya waktunya. Nah, Anda bisa memasuki usaha kuliner khusus untuk memberikan solusi terhadap masalah di seputar bidang kuliner itu tadi. Nah, Anda perhatikan usianya dari target market sasaran Anda ini berapa, kemudian gaya hidupnya seperti apa, mereka tinggalnya di mana, pendapatannya kira-kira berapa, apakah mereka kebanyakan orang gajian atau pengusaha atau ibu rumah tangga. Nah, dengan demikian ketika Anda menciptakan produk dan layanan, Anda tawarkan kepada mereka, itu menjadi relevan atau dalam bahasa gaulnya nyambung gitu ya. Nah, kalau udah nyambung berarti kan Anda sudah memahami dan kelihatan oleh si konsumen kita bahwa Anda itu memahami masalah mereka. Disitulah terjadi hubungan antara konsumen Anda dengan Anda. Produk dan layanan sebenarnya hanya jembatan saja untuk menghubungkan atau mengatur hubungan Anda sebagai
pengusaha dengan konsumen Anda. Nah, dengan demikian nanti akan tercipta pelanggan yang loyal yang kembali akan membeli dari produk dan layanan Anda karena produk dan layanan Anda memberikan solusi.